Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, annyeonghaseyo yorobun. Balik lagi di channel Korea Mandiri. Hari ini kita akan belajar tentang predikat ya. Kemudian ada partikel keterangan, kemudian ada kalimat gois, gosip seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi untuk langsung saja teman-teman ya. Di yang pertama ini, materi yang pertama adalah tentang predikat teman-teman ya. Predikat adalah unsur dalam kalimat yang menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh subjek. Bisa kata kerja, kata sifat, predikat dalam bahasa Korea letaknya di akhir kalimat. Ini ya yang perlu digarisbawahi adalah dalam bahasa Korea predikat ini letaknya adalah di akhir kalimat. Jadi predikat itu dia kata kerjanya teman-teman ya. Contoh ya. Kalau dalam bahasa Indonesia di sini adalah SPO teman-teman ya. Jadi subjek, predikat, objek, tetapi dalam bahasa Korea adalah SOP, subjek, objek, dan predikat. Jadi kata kerjanya itu di belakangnya. Di sini ada kata dalam bahasa Indonesia itu ibu membeli daging. Tapi dalam bahasa Korea di sini adalah ibu daging membeli, seperti itu teman-teman ya. Jadi Momonika ya sebagai subjeknya, kemudian Gogire ini sebagai objek, kemudian sebagai predikatnya adalah samnida, artinya adalah membeli, seperti itu teman-teman. Jadi kata membelinya di belakang. Nah kemudian di atas juga di video sebelumnya kita juga sudah belajar tentang bentuk formal dan informal ya. Sini ada kata dasar teman-teman ya. Kata dasarnya adalah mokta ya. Kemudian untuk bentuk formalnya itu jadi mok semnida. Jadi kalau akhirnya adalah semnida ya atau semnika itu adalah kalimat bentuk formal ya. Kalau semnida ini kalimat positif dalam bentuk formal, kalau semnika berarti kalimat positif, kalimat tanya dalam bentuk formal seperti itu. Kemudian kalau akhirnya berubah menjadi oyo, ayo, kemudian heyo dan lain sebagainya, pokoknya yang iyo belakangnya itu dia namanya adalah kalimat informal seperti itu teman-teman. Jadi dari mokta ya, dan yang kita hilangkan teman-teman ini sidanya dihilangkan. Jadi kita cuma ambil kata moknya saja ya di depan ini. Mok ditambah akhiran oyo. Jadi mogoyo dibacanya. Artinya adalah makan. Jadi untuk artinya itu tidak berubah, tetapi di sini maknanya adalah dia kalimat formal dan informal seperti itu. Oke, di sini ada contoh ya. Contoh pertama di sini adalah Harabojiga donel juoyo. Nah, di sini ada kata ga ya, artinya dia adalah subjek teman-teman ya. Di sini ada kata ga, artinya ini partikel subjek untuk haraboji ya. Haraboji berarti artinya adalah kakek teman-teman. Kakek, kemudian ke belakang juoyo artinya adalah memberi. Dari kata dasar juda ya. Juoyo terus donel ini artinya dia adalah objek teman-teman ya. Artinya uang ya. Objeknya itu si donel itu uang. Jadi kakek memberi uang. Seperti itu untuk artinya ya. Silakan yang mau ditulis. Kemudian di sini adalah yonsep juga ada ya. Yonsepnya jadi kita ada kalimat bahasa Indonesia teman-teman ya. Ini kalimat bahasa Indonesia nih. Ibu memasak nasi goreng ya. Ibu itu omoni, kemudian nasi goreng itu memasak itu yorihada, kemudian nasi goreng itu adalah bokembap seperti itu. Suruh diminta dirubah ke dalam bentuk formal teman-teman ya. Berarti kalau formal itu akhirnya adalah biepnida atau semnida seperti itu ya. Jadi kalimatnya jadinya seperti ini, omoninen bokembapel yori hamnida seperti itu. Omoni karena dia adalah subjek, kita kasih partikel nen. Kenapa nen? Karena di sini adalah akhirannya vokal i ya. Bisa nen atau ga seperti itu teman-teman. Kan untuk partikel subjek ini ada nen, ga, en, i sama keso seperti itu. Kemudian bokembap. Bokembap ini ya karena dia adalah objek, kita kasih partikel l ya, sorry. Kita kasih partikel l. Kenapa pakainya yang l bukan rel? Karena di sini akhirnya adalah konsonan biap seperti ini. Dan untuk predikatnya di sini adalah yori hamnida, artinya adalah memasak. Dari yori hada berubah menjadi yori hamnida, seperti itu teman-teman. Untuk informalnya yang berubah adalah akhirannya doang. Jadi di sini berubah menjadi yori heo ya. Bukan yori hada tapi yori heo. Seperti itu teman-teman ya. Saya rasa bisa dipahami. Untuk contoh yang nomor 3 juga sama ya. Kemudian kita masuk ke keterangan teman-teman ya. Keterangan ini ada kemudian ada eso, ada ro bawah dan ada yang ro samping teman-teman ya. Ini Anda wajib hafal ya untuk membantu dalam melancarkan Anda dalam mentranslate ya, menerjemahkan soal-soal yang ada di textbook seperti itu teman-teman. Untuk yang pertama ini adalah ya. Ini artinya ada 4 teman-teman, ada di, ke, per atau pada, tergantung daripada si kalimatnya teman-teman ya. Jadi kita menyesuaikan si kalimatnya seperti itu. Contoh pertama di sini ya. Untuk partikel urinen di sini kan ada subjek ya. Subjeknya adalah uri, artinya kita teman-teman ya. Dari urinen kita pindah langsung ke belakang sini. Mana yo? Artinya adalah bertemu. Kita bertemu, kemudian ya. E-nya ini kan artinya ada di ke perpada.
kita kosongkan dulu ya. Nanti kita pilih. Kemudian dasot si adalah satuan jam ya. Kemudian dasot adalah 5 ya dalam bilangan asli. Jadi jam 5. Kemudian jonyok itu malam teman-teman ya. Malam atau sore ya. PM ya. Kalau di ininya tuh PM. Jam 5 malam misalkan seperti itu. Nah, di sini kan untuk E-nya belum diartikan teman-teman ya. Dia masih rumpang ya untuk E-nya ya. Jadi E ini belum kita artikan. Kira-kira dari keempat pilihan di ke perpada ya, arti dari E itu. Kira-kira yang cocok mana? Kita bertemu di jam 5 atau kita bertemu ke jam 5 atau kita bertemu pada jam 5. Di sini kita pakainya adalah pada ya, teman-teman. Kita bertemu pada jam 5 malam seperti itu. Pada. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita bertemu. Oke. Sorry ini agak error. Pada. Nah, jam 5 malam. Seperti itu. Untuk contoh yang ke bawah pun sama ya. Ijus hanbyong olmayo. Jus ini berapa harga jus ini per botolnya ya, hanbyongnya. Sini kan kata hanbyongnya yang diberi partikel e teman-teman. Hanbyongnya ya, ini ada partikel e-nya, artinya pakainya per seperti itu. Kemudian yang kedua adalah eso teman-teman ya. Eso ini artinya adalah bisa di atau dari teman-teman ya. Bisa di atau dari tergantung daripada si kalimatnya seperti itu. Jadi semuanya ini bergantung terhadap kalimatnya teman-teman ya untuk penggunaan. Tapi untuk artinya tetap ada dua itu ya, bisa di atau dari. Seperti itu. Contoh yang pertama ya. Ini contoh pertama, dosoguaneso ya. Dosoguaneso, kemudian chegel gugyongheo ya. Di sini tidak ada subjek teman-teman ya. Di depan sini tidak ada subjek ya. Tidak ada partikel nen, en, i, ga ataupun keso, tidak ada. Jadi Anda langsung ke belakang ke predikat ya. Gugyongheo artinya adalah berkunjung melihat-lihat teman-teman ya. Kemudian chegel ini adalah objek ya. Artinya cek itu buku teman-teman. Kata dasar cek itu artinya adalah buku. Jadi berkunjung melihat-lihat buku. Kemudian ada eso, di atau dari. Nah, kan? Di atau dari. Jadi di sini kita katakanlah belum kita isi ya. Jadi masih titik-titik, masih kosong. Kemudian dosoguan itu artinya adalah perpustakaan. Jadi berkunjung melihat-lihat buku titik-titik perusahaan. Berarti untuk eso-nya adalah di atau dari. Berarti pakainya adalah di ya, bukan dari perusahaan tapi di perusahaan, di perpustakaan, sorry. Di perpustakaan. Seperti itu, berkunjung melihat-lihat buku di perpustakaan. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian nomor 2, nomor 3 pun sama ya contohnya ya. Silakan nanti teman-teman pahami saja ya seperti itu. Kalau ro bawah itu artinya adalah ro samping. Tadi apa? Eso ya. Eso itu artinya adalah di atau dari seperti itu. Kemudian masuk ke ro bawah teman-teman ya. Sini ada ro bawah. Ro bawah itu artinya adalah dengan atau ke seperti itu ya. Adalah penanda yang menentukan arah peralatan ataupun alat transportasi ya. Contoh ya. Contoh 1 teman-teman. Sini contoh 1 adalah yon pilo seseo ya. Rumus seo ini artinya silakan ya. Silahkan, kemudian ini dari kata seda teman-teman ya, artinya adalah tulis, kemudian ada kata ro ya, ro ini kita tulis rumpang dulu, kemudian yonpil itu adalah pensil seperti ini teman-teman ya. Jadi silahkan tulis titik-titik pensil, berarti silahkan tulis ke pensil atau dengan pensil, dengan ya teman-teman ya. Ro bawah itu adalah dan atau dengan. Jadi sini pakainya adalah dengan seperti itu teman-teman. Odiro gaseo, pergi kemana? Karena ini pakainya ke seperti itu. Kemudian ro samping teman-teman ya. Di sini ada ro samping. Ro samping itu artinya adalah untuk teman-teman ya. Untuk, jadi melakukan kegiatan ya. Contoh, kita masuk ke contoh kata teman-teman. Ingat-ingat ya, kalau ro samping ini artinya adalah untuk. Kalau ro bawah itu dan atau dengan seperti itu. Hakyoe gongbu harogayo. Jadi di sini artinya adalah ga itu pergi teman-teman ya. Pergi. Hakyoe ke ini ya. Berarti ke hakyo itu sekolah. Pergi ke sekolah. Ro itu artinya adalah untuk ya. Untuk, kemudian gongbu adalah belajar. Seperti itu. Jadi pergi ke sekolah untuk belajar. Untuk artinya seperti itu teman-teman. Silakan disimak ya teman-teman ya. Nomor 2 tuh.
Ada bapel mogro shiktange gayo, seperti itu. Kemudian nomor 3, bulgogi를 만들어 고기를 사서요. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bentuk lampau, teman-teman ya. Bentuk lampau itu ada 3 ya rumusnya ya. Yang pertama adalah as ya, kedua adalah os, ketiga adalah has ya. Jadi Anda cukup hafalkan as, os, has, seperti itu. Ada 3 ya. Nah, kemudian dari ketiga ini kita lihat perubahannya ya. Ini untuk as dulu nih, asoyo ya. As ini jika dalam bentuk informal maka dia akhirannya berubah menjadi asoyo, seperti itu. Kemudian kalau dalam bentuk formal yang ini akhirannya berubah menjadi asemnida, seperti itu teman-teman. Untuk artinya dari ketiga ini artinya adalah sudah teman-teman ya. Jadi artinya adalah sudah. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Asoyo, kemudian asemnida itu artinya adalah sudah. Yang os ya, yang os juga sama ya, osoyo atau osemnida. Yang has pun sama ya, hesoyo atau hesemnida. Seperti itu artinya adalah sudah teman-teman ya. Oke, di sini ada contoh ya. Contoh dari kata gada ya. Ini kita ambil kata ga-nya saja teman-teman. Ga ditambah dengan akhiran asoyo menjadi gasoyo. Nah, di sini ada kata ga lagi ditambah dengan akhiran asemnida menjadi gasemnida. Seperti ini teman-teman ya. Untuk osoyo, hesoyo itu sama ya teman-teman ya perubahannya. Jadi osoyo atau osemnida seperti itu. Bentuk informalnya kan jadi osoyo, tapi yang bentuk formalnya adalah osemnida, seperti itu. Kalau yang nidan itu dia adalah formal. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ya, di sini adalah bentuk masa sekarang ya. Sekarang itu rumusnya adalah gois teman-teman ya. Sekarang rumusnya adalah gois. Jadi jika Anda menemukan kalimat di akhir atau di predikat itu bunyinya adalah gois seperti ini, itu artinya adalah sedang teman-teman ya. Gois seperti ini dia artinya adalah sedang ya. Ini yang bentuk formalnya adalah gois semnida seperti ini. Kemudian kalau bentuk informalnya adalah gois soyo. Seperti ini teman-teman ya. Oke, baik. Kemudian untuk contoh ya. Contoh yang pertama adalah kata jada, artinya tidur teman-teman ya. Jadi kita ambil kata ja-nya saja, dari kata jada diambil ja-nya saja, kemudian ditambah dengan akhiran gois. Nah, di sini ada yang bentuk informal. Bentuk informalnya adalah jadi jago isoyo, seperti itu. Artinya adalah sedang ya. Kita artikan dari goisnya dulu, artinya adalah sedang, kemudian ja itu tidur, jadi sedang tidur. Kemudian jago isumnida artinya adalah sedang tidur juga teman-teman ya, cuma berbeda dia dalam bentuk formal seperti itu. Gois, ingat-ingat ya. Gois itu adalah bentuk masa sekarang atau sedang berlangsung. Artinya sedang ya teman-teman ya. Gois itu artinya sedang. Seperti itu. Kemudian kita akan belajar tentang masa depan ya. Masa depan ini rumusnya itu ada gesta, ada 3 ya. Yang pertama ges. Yang kedua adalah el geo. Kemudian ada real go yeo, seperti itu ya. Ges, real geo sama real go yeo. Itu artinya adalah akan semuanya teman-teman. Oke, jadi yang pertama di sini ya, gesta ya, itu kata dasarnya gesta. Itu jika Anda menemukan di predikat itu katanya berupa gesemnida atau gesoyo, maka dia artinya adalah akan teman-teman ya. Jadi Anda cukup ingat ini aja ini aja ya, ges ya. Anda cukup ingat gesnya saja seperti itu. Kemudian di sini ada kata mokta nih, kita masuk ke contoh ya. Kita ambil kata moknya saja, kemudian ditambah dengan akhiran gesemnida. Jadi mogesmnida. Nah, jadinya seperti ini, mogesmnida atau mogesoyo, seperti itu. Artinya adalah akan makan ya. Mokan makan. Kalau gesnya ini adalah akan, seperti itu. Jadi akan makan. Seperti itu. Kemudian real geo ini juga sama ya. Artinya adalah kesanggupan akan, tapi garis besarnya adalah akan, teman-teman, seperti itu. Sama ya dengan yang lainnya ya. Ini kalau misalkan gada ya, kita ambil kata ga-nya saja ditambah dengan real geo, maka jadinya adalah gal geo ya. Artinya adalah akan pergi ya. Kalau gada itu kan pergi teman-teman. Kalau gal geo berarti akan pergi, seperti itu. Berarti ga di sini adalah el goeo, artinya adalah mungkin akan ya. Ini keinginan kuat si pembicara teman-teman ya. Contoh di sini ada giolhon ya. Giolhon ada ini sini teman-teman. Ada giolhon nada diambil kata giolhon ha. Jadi danya dihilangkan, kemudian ditambah dengan akhiran real goyeo, maka jadinya adalah giolhon hal goyeo, seperti itu. Untuk artinya adalah giolhon ini menikah teman-teman ya. Jadi kalau ada real
goyo, maka artinya adalah mungkin akan ya. Kita artikan dari real goyonya dulu. Mungkin akan menikah, seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang keempat ini adalah rumus gosip, teman-teman ya. Gosip. Gosip ini jika teman-teman menemukan kata gosip ya di akhir kalimat atau di predikat itu, maka artinya adalah ingin, teman-teman ya. Ingin ya. Gosip ini jika dalam bentuk formal itu adalah gosip semnida, atau dalam bentuk informal itu adalah gosipoyo, seperti itu teman-teman. Gosipoyo ya. Kemudian untuk perubahannya contohnya perubahannya adalah boda. Ini kata dasarnya boda, kita ambil bonya saja, melihat teman-teman artinya. Kemudian tambah dengan akhiran gosip semnida, jadinya adalah bogosip semnida. Artinya adalah ingin ya. Anda artikan dari rumus ininya dulu. Artinya adalah ingin. Jadi ingin melihat. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang ini contoh kalimat ya. Nonen kopirul mashigo shipoyo. Seperti itu teman-teman ya. Di no itu artinya kamu ya. Kamu, gosip itu artinya adalah ingin ya. Artikan ke belakang sini. Kamu ingin masih itu bisa minum, bisa enak. Kalau di sini konteksnya minum. Kamu ingin minum kopi, kopirul. Nah, ini kita kasih tanda tanya seperti kamu ingin minum kopi, seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya. Untuk yang ini silakan Anda tulis ya teman-teman, kalau mau ditulis monggo. Itu saja untuk pertemuan hari ini di Korea Mandiri. Mohon disupport teman-teman ya, ditekan subscribe-nya atau di Instagram kita di follow. Untuk tes buta warna ada di Instagram teman-teman. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida yorobun.